Shalom, saudara yang kasihi dalam Yesus Kristus. Shalom. Ya, shalom, puji Tuhan. Berbahagia dan sukacita Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini lagi. Sungguh sebuah janji Tuhan yang Tuhan tidak pernah tidak menggenapinya. Ialah memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap orang, yaitu umatnya di muka bumi yang saat ini hadir di hadirat Tuhan. Hari ini saudara-saudara yang terkasih, dalam ibadah kita lagi di minggu terakhir di bulan pertama dari tahun 2024 ini lagi, saudara-saudara. Kita akan membaca dari kitab 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 hingga 17. Bunyinya demikian: dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ya, demikian jauh bagian firman Tuhan bagi kita, saudara-saudaraku. Kali ini kita sebagai umat Tuhan di era ini, saudara-saudara, memang kita sedang menanti-nantikan sesuatu pengetahuan atau pegangan hidup kita untuk kita tetap kuat di era ini. Firman Tuhan di hari ini yang saya sampaikan di tengah-tengah ibadah kita, di mana kita perlu mendengar bersama-sama untuk meneguhkan hidup kita lagi, iman kita di dunia ini. Saya memberikan tema dari firman Tuhan ini adalah kualitas manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua di era modern ini, ya, teristimewa kalau kita melihat era ini di tengah bangsa kita, sudah mayoritas kita semua sudah mengenal artinya dunia pendidikan. Ya, dunia pendidikan semua telah diberikan sebuah keleluasaan untuk bersekolah. Semua telah mempunyai kesempatan untuk masuk di dalam dunia pendidikan, ya, menimba ilmu di dalam masa-masa hidupnya. Jadi dengan kata lain, dalam era ini itu berarti di tengah bangsa kita tidak seorang pun yang tidak bersekolah. Ya, catatan ini memberikan kita mengerti, saudara-saudara, bahwa cita-cita kita sebagai manusia adalah ingin menambahkan dalam diri kita kualitas, ya. Bahwa kita ingin tahu sesuatu itu supaya kita menjalani hidup ini dengan pengetahuan yang kita tahu, supaya kita tidak celaka, kita tidak sakit, atau kita tidak melakukan pelanggaran. Nah, ini saudara yang terkasih. Jadi peranan kita mau mengerti kualitas manusia itu didapatkan memang salah satunya dari melalui ilmu pengetahuan atau dunia pendidikan. Jadi di sini kita melihat fungsi dunia pendidikan, saudara-saudara. Dia mempunyai fungsi pertama untuk membangun pribadi kita dengan baik, ya, mempunyai pribadi kualitas manusia yang baik. Kedua, baru kita memanfaatkan itu untuk masuk dalam dunia kerja. Ya, sekarang ini siapa yang tidak bekerja, dia tidak bisa mendapatkan sebuah kehidupan yang katakanlah layak. Ya, semua telah menerapkan pola hidup bekerja. Nah, jadi
kalau dengan konsep bekerja, maka disitulah manusia bisa merasakan apa yang dia kerjakan dari hasil jerih payahnya. Nah, inilah kebenaran saudara-saudara. Ini salah satu bagian kualitas manusia. Nah, ini saudara-saudaraku yang terkasih. Saya mau sampaikan lagi bahwa di dalam sepanjang kehidupan manusia di bumi ini, untuk era-era saat ini, semua telah mengerti apa itu dunia pendidikan. Semua orang menimba ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu di dalamnya membuka rahasia-rahasia kehidupan manusia teristimewa yang ada di dunia ini. Nah, jadi problem-problem yang sebelumnya dialami oleh generasi sebelumnya telah dibukakan sampai hari ini, sehingga banyak orang juga keluar dari kesulitan, banyak orang keluar dari dunia misteri, dunia rahasia, dunia yang dikatakan di situ dunia kegelapan, yang orang tidak tahu apa yang harus diperbuat ketika dia masuk di lingkungan yang gelap. Nah, jadi dengan kata lain bahwa untuk saat ini semakin banyak orang di muka bumi sudah mengerti hal-hal yang baik dan benar, ya. Jadi orang bagaimana bekerja dengan benar, bertani, orang bagaimana menggunakan teknologi dengan benar, semua itu mempunyai warna kebenaran karena ada ilmu pengetahuan. Dan ini memberikan kualitas, salah satu kualitas manusia, saudara-saudara. Kita ada di dalam era teknologi digital, di mana gadget semua itu sudah dimiliki banyak orang, ya. Jadi di kota-kota maupun di desa, benda yang disebut handphone ini atau gadget yang di dalamnya banyak fitur-fitur, baik itu game, baik itu informasi, baik itu dunia-dunia hiburan. Semua itu sudah dikemas dengan baik sehingga membuat banyak orang mudah mendapatkan informasi, banyak mengerti, tahu hal-hal yang dulu dia tidak tahu. Bagaimana cara memasak, bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara mengerti firman Tuhan. Semua itu dikemas, saudara-saudara. Dan ini menambahkan poin untuk memberikan kualitas kepada manusia. Saudara-saudara, ini kita dibukakan mengerti kualitas manusia. Jadi semua informasi, segala sesuatu di dunia ini bertujuan memberikan kualitas bagi manusia. Namun saudara, kita mau memperhatikan, di balik mayoritas dominasi ilmu pengetahuan, ada segelintir bagian orang-orang tertentu yang menyalahgunakan teknologi. Ya, katakanlah mereka dengan sengaja memanfaatkan teknologi informasi untuk tipu-tipu, untuk memberikan konten-konten yang amoral, konten-konten yang menjerumuskan orang kepada hal-hal yang melanggar hukum dan moral, dan mengedukasi orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Itu bisa ada di dalam semua itu. Maka ini saudara, kita perhatikan di setiap era pasti ada sesuatu yang berbeda. Dan inilah perbedaan yang kita mau melihat, bahwa dunia gadget sekarang ini adalah dunia yang memberikan banyak fasilitas yang begitu bervariasi. Ada yang bernilai netral, ada yang bernilai baik ilmu pengetahuan, tapi ada yang bernilai juga kesalahan dan penyesatan. Nah, namun lebih daripada itu ada juga yang bernilai kegagalan. Nah, ini latar belakang yang kita mau melihat, bahwa yang saya maksudkan kualitas manusia di sini, kita harus bisa menemukan bagaimana kualitas kita itu tidak sebatas kepada ilmu pengetahuan, tetapi kita mau menambahkan dalam diri kita kualitas hidup yang disebut berkenan kepada Tuhan. Bagaimana itu kita mendapatkan kualitas diri kita agar berkenan kepada Tuhan? Ini saya mau sampaikan informasi pada saudara generasi muda dalam dunia modern saat ini, dan saudara sangat membutuhkan ini. Saudara tidak hanya harus diisi dengan ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini saja, tapi isilah hidup dan hati pikiran saudara dengan Injil.
Itulah sebabnya di dalam 2 Tesalonika yang kita sudah baca, di sini saya mengangkat kualitas manusia yang dalam perspektif yang baru. Perspektif ilahi, bukan perspektif dunia yang kita sudah jalani. Jadi perspektif dunia ini semua orang tahu. Kualitas manusia ialah semua orang harus bersekolah, mempelajari semua ilmu pengetahuan yang ada. Namun perspektif ilahi yang di sini yang membawa kita kepada kualitas manusia kita semakin sempurna, itulah di dalam kitab 2 Tesalonika pasal ke-2 ini dikatakan ayat yang ke-17 dikatakan begini, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara, dalam perspektif keilahian, seseorang yang dikategori berkualitas kalau hidupnya, perkataan, dan pekerjaannya itu baik. Nah, saudara, kalau kita mundur sejenak minggu yang lalu, kita mendengar khotbah tentang bagaimana kita itu mendapatkan sebuah kehidupan yang disebut ahli waris kerajaan Allah. Di situ tertera bagaimana kita berkenan kepada Allah. Di situ kita mendapatkan kualitas hidup sebagai manusia. Nah, saya mau sampaikan bahwa betapa pentingnya kualitas rohani iman kita yang ditampilkan dalam hidup kita di dunia modern saat ini. Saudara, jangan meremehkan kualitas kerohanian. Kalau kerohanian saudara nomor 2 kan, sekalipun saudara memiliki pendidikan yang baik dalam dunia sekuler, akan membawa sebuah dampak mental dan moral yang buruk di tengah dunia modern ini. Karena dunia modern ini dia berdiri seolah di atas sebuah fondasi yang terbuat dari pasir. Kalau Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan, kalau kamu bangun rumah, jangan di atas pasir. Karena kalau banjir datang, dia akan dibawa hanyut. Ilmu pengetahuan bagaikan pasir, saudara-saudara. Kalau batu karang, itulah Injil iman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau saudara sudah menerima pendidikan sekuler, tambahkan dalam diri saudara bagaimana saudara memiliki kualitas hidup sebagai manusia rohani. Makanya dikatakan kamu akan mendapatkan bagaimana memiliki perkataan dan pekerjaan yang baik. Nah, kalau kita memperhatikan dalam Injil ini, maka kita memperhatikan bahwa di dalam bagian ayat ini dikatakan hal-hal perkataan yang baik itu dikatakan ergo kai logo agapo. Ergo itu pekerjaan, logo itu perkataan, agapo itu baik. Jadi kamu akan mendapatkan ergo, kai itu dan logo itu perkataan, agapo itu baik. Dengan kita datang kepada Yesus Kristus, maka kita mendapatkan 2 hal dalam hidup diri kita. Kita memiliki ergo, itu pekerjaan, dan logo, perkataan. Saudara, dunia informasi saat ini seringkali manusia terjebak untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan melalui perkataan yang katakanlah seringkali disalahgunakan. Itu seringkali tipu-tipu namanya. Itu perkataan tidak baik. Dan juga ada pekerjaan yang juga tidak baik. Itu pekerjaan yang di dalamnya merugikan orang lain. Nah, itu dikatakan itu tidak berkualitas. Jadi saudara-saudara, jadi dunia saat ini kita harus membuka mata kita bahwa tidak selamanya semua orang di dunia ini menggunakan prinsip-prinsip yang baik. Walaupun dia telah menyelesaikan sebuah dunia pendidikan yang baik. Ini semua dari motivasi bagaimana seseorang menjalani kehidupannya. Kalau motivasinya dia ingin cepat kaya, contoh. Ini seringkali ini menjadi suara
suara yang begitu mendengung di telinga kita. Ada orang ingin menjadi seorang yang cepat kaya. Ini menarik saudara-saudara, memberikan daya tarik bagi setiap orang di dunia ini. Bagaimana sih caranya supaya saya ini cepat kaya? Artinya dalam usia yang masih muda sudah menjadi seorang yang kaya, contoh. Dan ini memang bukan fiktif, ini nyata. Ini ada di dalam setiap hati anak-anak muda modern saat ini. Kita memperhatikan ada istilah bonus demografi. Bonus demografi artinya anak-anak usia 16 tahun sampai 64 tahun itu sudah bisa memiliki penghasilan yang begitu drastis, bisa menjadi seorang cepat kaya lewat media-media konten, mengisi konten di berbagai-bagai aplikasi, ya, membuat aplikasi. Anak 16 tahun sudah bisa dapat atau menjadikan dirinya seorang yang sukses. Ini yang disebut teori demografi, ya, kekayaan demografi. Jadi di era saat ini teori tentang demografi ini semakin diangkat. Artinya teori tentang bagaimana manusia sukses di dalam era hidupnya. Jadi kalau kita memperhatikan teori ini, kalau dikatakan tahun 2030 Indonesia masuk di dalam kekayaan demografi ini. Indonesia, ya. Jadi Indonesia sedang berusaha masuk ketika tahun 2030 muncul anak-anak yang berusia 16 tahun hingga orang-orang yang berusia 64 tahun sudah bisa menikmati kemakmuran. Kenapa? Ini dia, saudara-saudara. Karena kemampuan teknologi bisa membuat orang sukses dalam ekonomi. Tetapi kita melihat lagi, saudara-saudara, konten yang dibuat nanti itu bervariasi. Bisa menyangkut hoax, bisa menyangkut benar. Permasalahannya di situ. Jadi kita melihat kualitas manusia di sini. Siapa yang tahan uji, dia tetap ada di dalam kebenaran. Siapa yang tidak tahan uji, dia memproduksi konten-konten hoax. Maka saudara, lewat media ini kami membuat konten ini juga. Di dalamnya kami menyampaikan kebenaran. Isinya adalah menyangkut Injil dan menyangkut bagaimana membangun kualitas manusia. Saudara, jadi kita lihat di sini peranan Tuhan di dalam menghasilkan manusia yang berkualitas ini. Manusia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik, baik perkataan maupun pekerjaan yang baik secara alami. Itu ada campur tangan Tuhan. Siapakah orang-orang yang bisa mendapatkan itu? Mereka yang selalu bersekutu dengan Yesus Kristus dan Injilnya. Ini saudara-saudara. Jadi di sini dunia persaingan bagaimana orang mendapat kekayaan begitu mudah di tahun 2030. Ini kita harus tahu tahun 2030 ini tahun emas khusus bagi Indonesia. Bagi bangsa-bangsa lain ingin mau mengikutinya, namun masing-masing negara mau memperebutkan momentum ini. Jadi memperebutkan ini dengan cara bagaimana? Mempersiapkan SDM. Mereka semua harus sekolah dan pendidikan teknologi dan kekayaan alam saling menunjang. Nah ini saudara-saudara. Jadi kekayaan demografi ini yang sedang dibicarakan hari-hari ini. Semua bangsa-bangsa sedang menyoroti Indonesia. Karena saudara tahu 6 tahun lagi momentum ini muncul di tengah-tengah saudara-saudara. Saya sampaikan mulai hari ini untuk mempersiapkan saudara-saudara mengerti masuk di dalam era kekayaan demografi ini. Persiapkan ketahanan diri saudara tentang kualitas saudara, iman saudara, keristimewaan generasi muda. Jadi kalau saudara tidak mempunyai ketahanan iman, saudara akan melenceng masuk ke dalam dunia hoax.
mendapat keuntungan dari dunia tipu-tipu. Ini sebuah kesalahan besar dan akan menjadi jerat jebakan iblis bagi orang-orang yang tidak mengerti. Jangan untuk mengejar cepat kaya, tetapi menggunakan konten-konten yang salah, yang tidak benar, yang isinya itu hanya berita-berita penyesatan. Bagaimana hidup manusia tidak dibangun moralnya, tetapi menjurus kepada bagaimana melakukan sebuah kesalahan dan kejahatan-kejahatan. Ini saudara-saudara, kita belajar bagaimana firman Tuhan itu ada di tengah-tengah dunia, di dalam hidup kita. Itu pertanda Tuhan juga ada. Tuhan menyoroti dari surga siapa yang memperhatikan firman-Nya, siapa yang mengerti, menuruti ajaran-ajaran Tuhan. Nah ini saudara-saudara yang terkasih, di sini kita mau memperhatikan bagaimana kita mendapatkan disebut pekerjaan dan perkataan yang baik. Dari mana kita memulainya, saudara-saudara? Kita baca dulu. Kita baca di dalam ayatnya yang ke 13 dikatakan begini. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Dari semula Allah telah memilih kamu. Karena apa? Kamu mempercayai Injil. Kamu mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Ini kuncinya untuk saudara menjadi manusia kualitas di tengah-tengah dunia yang heterogenitas, dunia yang berbeda-beda, dunia yang bercampur baur, di mana yang baik dengan jahat bercampur jadi satu di dalam sebuah media yang disebut gadget ini. Saudara, perhatikan heterogenitas itu ada. Orang kalau tidak mempunyai sebuah pengenalan diri terhadap Injil, dia tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana yang hoax. Semua dijadikan satu. Makanya pengenalan diri kita terhadap Injil itu sudah harus saudara lakukan. Saudara harus sudah miliki. Karena ketika saudara masuk dalam lingkungan heterogenitas ini, saudara sudah bisa membedakan, oh ini hoax, ini benar. Oh ini tipu-tipu, ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Itu yang harus saudara perhatikan. Jadi dikatakan dasarnya karena kamu telah menerima Injil sejak semula di dalam Yesus Kristus. Kemudian dikatakan di situ, untuk itulah ayat 14, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kamu beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari Injil yang kamu dengar, kamu mendapatkan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu apa? Yaitu kualitas perkenanan, kualitas hidup saudara yang telah menerima pengetahuan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Injil itu. Jadi saudara akan melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Dan saudara tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Inilah ketahanan diri. Jadi kunci menjadi kualitas manusia di era kekayaan demografi ini, saudara memiliki ketahanan diri. Ketahanan diri. Jadi ketahanan inilah saudara dapatkan karena saudara telah menerima Injil dan percaya kepada Yesus Kristus. Di situ saudara kuncinya. Jadi anak-anak muda saya sampaikan, untuk mendapatkan kualitas manusia yang sempurna, tidak sebatas saudara masuk dalam dunia pendidikan. Tapi saudara harus percaya Yesus Kristus. Terimalah Injilnya. Pelajari dan ikuti aturannya, kehendaknya. Saudara akan menang dalam dunia yang heterogenitas ini. Perhatikan ini saudara. Jadi kita masuk dalam era demografi ini tahun 2030.
saudara pasti semua menikmati kesuksesan dalam hidup, khususnya ekonomi. Tapi ingat saudara-saudara, yang menjadi tuntutan Tuhan, saudara sukses tapi saudara juga benar. Karena ada di era itu ada orang sukses juga tapi dalam ketidakbenaran. Dia di dalam penghukuman atau melanggar hukum-hukum Tuhan. Itu yang menjadi perbedaan saudara-saudara. Jadi saudara perhatikan Injil ini bagi Indonesia, bagi saudara-saudara yang saya sampaikan hari ini dalam ibadah ini. Saudara perhatikan ini baik-baik saudara-saudara, bahwa yang saudara rindukan untuk diberkati Tuhan namun juga diselamatkan oleh Tuhan dalam kekekalan, inilah yang harus menjadi pegangan. Ya, jadi kesempatan untuk meraih kesuksesan itu terbuka secara universal. Semua orang bisa sukses, semua orang bisa mencapai target-target kehidupan di masa akan datang. Itulah sebabnya dari sekarang ini saudara siapkan diri saudara. Milikilah kualitas sumber daya manusia, milikilah ilmu pengetahuan, tapi milikilah juga Injil, iman dalam Yesus Kristus. Ini saudara sempurna di dalam kehidupan saudara untuk mencapai kualitas manusia. Saudara yang terkasih, kita memperhatikan bahwa di dalam kita menerima Injil itu sama dengan kita menerima Kristus dan Tuhan dalam diri kita. Ketika kita menerima Injil, di situ secara otomatis di dalam Injil itu Tuhan memberikan benih-benih kualitas manusia. Apa yang saudara cari soal kebaikan kebenaran, secara otomatis Injil itu menghadirkan itu dalam diri saudara. Cinta akan kebenaran itu akan lahir ketika saudara percaya Yesus dengan segenap hati dan membaca firman-Nya dengan tekun. Secara otomatis lahir itu benih cinta akan kebenaran. Jadi cinta akan kebenaran tidak lahir dari pergaulan kita dengan sesama. Itu lahir karena kita bergaul dengan Tuhan. Saudara, bergaul dengan Tuhan dua cara. Saudara berdoa dan membaca firman-Nya. Itu saudara mendapatkan benih kebenaran lahir di situ. Saudara bisa berkenalan dengan manusia, tapi manusia tertentu, yaitu manusia yang sudah memiliki kebenaran. Tapi kalau manusia belum memiliki kebenaran ini, saudara bergaul, saudara tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada benih kebenaran yang lahir dari pergaulan manusia dengan manusia yang tanpa mengerti kebenaran. Harus bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya, maka benih kebenaran itu lahir dalam diri saudara secara otomatis. Dan itulah kualitas manusia itu akan saudara miliki. Saudaraku yang terkasih, saya sampaikan firman Tuhan ini supaya kita mau melihat Injil itu sesungguhnya sangat berharga bagi manusia. Injil mempunyai daya atau energi yang bisa memisahkan saudara dari kejahatan. Injil mempunyai energi kekuatan ilahi yang bisa merubah karakter saudara dari yang jahat menjadi baik. Ini perhatikan, Injil mempunyai kemampuan itu. Jadi ketika saudara membaca Injil, itu dia mempunyai kuasa merubah cara berpikir dan moral saudara. Jadi bacalah baik-baik saudara Injil ini. Bacalah dengan tekun. Jangan saudara menganggap sampai lalu, oh nanti ada waktu baru saya baca. Saudara terlambat. Kualitas manusia saudara akan pun lambat di dalam hidup. Yang saudara kejar sesungguhnya adalah kualitas manusia ilahinya. Supaya itu saudara dapat memilikinya dalam waktu tempo yang begitu singkat. Jangan sudah mau masuk kubur baru mau membaca Alkitab Injil. Terlambat saudara. Semenjak saudara masih muda, tanamkan itu Injil. Supaya ketika saudara tua, kualitas manusia keilahian saudara sudah matang dan sungguh-sungguh siap masuk surga. Dan menerima segala kekayaan berkat Tuhan. Ini perhatikan saudara-saudara. Ini sebuah wahyu yang ada di akhir zaman ini. Bahwa penegasannya adalah hanya Injil yang bisa merubah manusia. Saudara menemukan, pergi ke berbagai belahan bumi ini.
Pergi ke sana, di mana tidak ada orang mendengar Injil. Di situ ada kerusakan dan banyak kejahatan. Di mana ada orang memelihara Injil, saudara pergi ke sana, di sana banyak damai sejahtera. Di sana ada berkat Tuhan, di sana ada keselamatan Tuhan. Itu saudara-saudara, ini heterogenitas ini. Di dunia ini, kalau kita pergi, boleh kemana saja. Tetapi kita harus perhatikan, di mana saudara masuk di suatu wilayah, di situ mereka semua tekun mendengar Injil dan melakukan Injil Tuhan dalam hidup mereka. Mereka diberkati, mereka berbahagia, damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup mereka. Ini saudara-saudara, ini kualitas yang kita harus benar-benar perhatikan. Jadi Injil adalah sumber kualitas. Tuhan dan firman-Nya yang disebut Injil ini adalah sumber kualitas hidup manusia. Di era-era ini dan era akan datang. Dan saudara-saudara, kita akan menjadi yakin karena ketika kita telah memiliki Injil, kita mempunyai pendirian yang kuat. Kita sudah tidak bisa mencari tempat yang lain untuk mendapatkan kehidupan yang berbahagia. Hanya datang kepada Tuhan dan mendengar, membaca firman-Nya, Injil-Nya. Jadi kesimpulan saudara-saudara, untuk menjadi kualitas manusia ini, itu tidak bisa di tempat lain. Itu hanya dalam Yesus Kristus. Kedua, di dalam kita mau mendapatkan manusia yang berkualitas, kita bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya. Dan itu melahirkan ketahanan diri di dalam kita. Ini saudara-saudara, dua pokok penting bagi kita untuk melihat bagaimana kualitas manusia itu sendiri di dalam diri kita. Kita akan hadir di tengah-tengah dunia ini dengan penuh damai sejahtera. Kita disertai Tuhan siang dan malam. Dan kita hidup tidak sendiri di dalam perjalanan hidup kita. Itu kualitas yang sesungguhnya, bukan yang lain. Yang lain itu bagaikan rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika ada bencana datang, rumah itu hanyut. Kehidupan mereka juga hanyut karena tidak kekal. Jadi kualitas manusia yang kita harus perhatikan di sini, bahwa kita supaya ingin rindu kekal. Kita ingin bahwa hidup kita itu berkualitas, itu bersifat kekal, bukan sementara waktu. Bukan hanya 20 tahun kita menikmati, bukan hanya 30 tahun selama kita bekerja sebagai seorang yang produktif. Tapi harus sampai terakhir usia hidupmu, engkau merasakan kualitas hidup itu. Tidak kecewa, tidak bingung, tidak bimbang. Engkau tetap damai. Itulah di dalam Yesus Kristus. Ini yang dimaksudkan kualitas hidup yang bersifat kekal. Terimalah Injil, terimalah Yesus Kristus. Engkau akan mendapatkan kualitas yang kekal ini, saudara-saudara. Jadi hari ini kesimpulan penyampaian firman Tuhan ini, kita tiba kepada kesimpulannya bahwa terimalah Yesus dan firman-Nya, saudara mendapatkan kualitas hidup saudara di masa hidup saudara di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.